Demikian Bapak penasaran dan Bapak pembahas, ada 4 pertanyaan yang berputar pada pertama konsep zikrullah ya. Itu apakah ada metode khusus di samping kekuatan zikrullah yang bagian dari perjuangan, tidak hanya zikrullah untuk perorangan tapi lengkap. Itu satu, mohon diberi jawaban. Kemudian karomah yang pada halaman 22 sudah ditegaskan, itu bukan karomah dalam arti pengertian lampau, tetapi karomah menjawab tantangan menyeluruh. Ini komentarnya bagaimana. Dan ketiga, gerakan Kiai Haji Ahmad Rifai kalau dulu dinilai agak kaku karena keterbatasan, sengaja atau tidak, kolonialisme, bagaimanakah dengan kita sekarang sesudah merdeka ini? Adakah kekakuan itu masih dimiliki atau sudah sepenuhnya digunting untuk kemudian mengantarkan mekarnya bunga-bunga angkatan muda di dalam memahami nikmatnya ibadah? 3 pertanyaan ini baik untuk pemerasaran ataupun pembahas dipersilakan untuk dijawab. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memberikan tambahan jawaban sebagai kelengkapan daripada makalah dan juga sanggahan dari Dr. Simuh yang pertama. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah memberikan sanggahannya, kritik dan juga ada semacam pertanyaan. Di sini akan kami jawab semampu kami. Dan nanti jawaban barangkali kalau kurang lengkap bisa dilengkapi oleh dalam arti peserta seminar pada hari ini yang lebih alim daripada saya yang kelihatan masih muda semacam ini, sehingga seakan-akan kalau ditilik dari sistem tasawuf penghayatannya itu sama sekali belum ada. Ibarat seorang penyanyi itu belum bisa menghayati lagu yang diucapkannya atau lagu yang didendangkannya. Itu barangkali demikian kesannya. Baik, di sini kami akan mencoba tadi bahwa ditanyakan berkali-kali bahkan membuat penasaran, apakah tasawuf yang dikonsepkan oleh Syekhina Kiai Haji Ahmad Rifai itu ada semacam lembaga tertentu sebagaimana yang terdapat di Indonesia ini, dan kelompok-kelompok tarekat yang harus dzikir sekian, harus mengamalkan ini, harus dibaiat baru sah, berarti itu ijazah dan sebagainya. Barangkali di sini saya akan menjawab dengan pengetahuan saya kepada tentang bacaan saya terhadap tasawuf itu. Jadi dalam karya-karya dan kitab-kitabnya Syekhina Kiai Haji Ahmad Rifai itu tidak ada sama sekali tandasan dalam arti bahwa tasawuf itu adalah merupakan satu lembaga tertentu, nggak ada. Jadi sifatnya adalah hanya zikir bersama. Itu memang ada, Pak. Karena sebagaimana tadi dijelaskan, pengertian zikir adalah senantiasa mengingat Allah. Dalam arti setiap langkahnya itu selalu dibarengi dengan kata orang Jogja itu takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah, ya, menjauhi segala yang dilarang. Itu saja menurut kemampuan yang ada pada diri manusia itu sendiri, tidak dipaksa. Jadi seakan-akan kalau kita pahami dari segi bahasa, di mana makalah ini bahasanya kadang juga kurang begitu memahamkan, itu ada kesan bahwa zuhud misalnya itu seakan-akan kita dipaksa untuk menjauhi segala larangan, baik yang berupa dosa besar maupun dosa kecil. Di sini maksudnya adalah dalam arti sakuasane saking dunya haram niku mungkur. Dalam arti sekuasanya, semampunya manusia itu dari dunia-dunia atau hal-hal yang diharamkan itu kita hindari semampunya. Nah, kalau memang nggak mampu, ya ikhtiar, diusahakan sampai mampunya sampai seberapa.
begitu mah nggak mampu, udahlah saya memang sudah watak begini, itu namanya sudah putus asa, nggak ikhtiar. Jadi kemudian dalam kelompok zikir, sepanjang yang saya ketahui ya, karena maaf Pak, pengetahuan saya terhadap tasawuf itu juga sedikit, dan juga terhadap tasawufnya Syekhina Ki Haji Ahmad Rifai juga sama sedikit, jadi belum begitu luas sekali, bahwa zikir ya, itu juga tidak ada semacam hitungan. Ahmad Rifai nggak pernah menandaskan bahwa nanti yang dalam arti orang yang mengamalkan ajaran tasawuf, pemikiran saya adalah harus begini, harus dibaiat dulu, kemudian harus menjalankan zikir 1500 kali baru dia sah menjadi pengikut saya. Tidak ada. Jadi enggak, ajaran semacam ini, pemikiran tasawufnya enggak ada. Adanya yaitu tadi, ya yang saya mampu seadanya begini Pak. Yang dikatakan Dr. Simu seakan-akan ini belum bisa mewakili bagaimana pemikiran Ki Haji Ahmad Rifai dalam tasawuf sebenarnya. Padahal yang namanya tasawuf itulah merupakan dari dicerminkan dalam amalan-amalan tambahan. Contohnya adalah zikir-zikir yang ditentukan sekian, kemudian kafiah-kafiah lain yang disebut dalam syariah adalah bid'ah. Itu adalah merupakan anak kandung dari apa? Tasawuf. Sebab tinjauan dari Bapak Dr. Simu adalah tasawuf dalam arti sufisme. Sedang dalam Ki Haji Ahmad Rifai di sini bukan tasawuf dalam arti pengertian sufisme, tapi adalah tasawuf etis yang sepenuhnya dilaraskan dengan konsep al-ihsan, di mana diselaraskan dengan sumber alisan itu dari hadis-hadis dan sumber yang istilahnya ya begitu, nggak bid'ah menurut fikih itu tadi, tambahan begitu. Dan masalah torikotnya tadi, apakah Naksabandiyah, apakah Qadiriyah, apakah Al-Ghazaliyah, nggak ada Al-Ghazaliyah ya, atau apa saja, atau Mutabarah atau tidak, itu sebenarnya sudah disinggung oleh pembawa makalah pertama, yaitu tauhid. Seandainya Bapak memahami bahwa torikot yang dikatakan oleh penanya yang keempat, yaitu yang namanya torikot adalah metode, bukan hanya sekedar jalan. Memang dalam pengertian Ki Haji Ahmad Rifai memang lain Pak, karena mungkin tidak ada lembaganya itu, sehingga torikot dikatakan sebagai jalan dalam rangka mencari ridho Allah senantiasa. Dan dengan demikian maka dikatakan oleh pembahas makalah pertama, torikotnya torikot Muhammadiyah, dalam arti torikot yang istilahnya ya saya katakan itu tasawuf bersifat etis yang sepenuhnya diselaraskan terhadap konsep alisan tadi itu. Jadi bukan Naksabandiyah, bukan Qadiriyah, bukan itu bukan Pak, tapi itulah itu Pak. Barangkali sebenarnya sudah melengkapi masalah waliullah, tauhid juga nyinggung, fikih juga nyinggung, karomah, tauhid juga nyinggung, fikih juga nyinggung, di sini tasawuf juga nyinggung. Bahkan tadi dilengkapi sama penayang pertama, yaitu yang terhormat Bapak Herudin, Ki Haji Herudin. Itu yang namanya karomah, kemudian dianggap sebagai orang yang bisa terbang. Itu nggak usah manusia, burung saja bisa, sebagaimana yang ditulis oleh yang terhormat Syaifuddin Simon. Nah itu, burung saja bisa, nggak usah manusia. Jadi seakan-akan padahal burung itu kan ya bagaimana derajatnya dengan manusia itu, katanya sebagai santapan. Bisa berjalan di air dengan tidak memakai apa-apa. Itu sih meri saja bisa sama bebek, nggak usah manusia. Ini. Sehingga dengan demikian yang namanya karomah yang sebenarnya menurut Syekhina Ki Haji Ahmad Rifai adalah suatu keistimewaan yang bisa merubah dari situasi nafsu yang penuh dengan kesesatan kepada ibadah. Itu karomah sebenarnya. Meskipun dalam kitabnya Syekhina Ki Haji Ahmad Rifai juga mengungkapkan tentang 8 sifat yang bisa merubah adab.
bisa merubah situasi di mana kalau orang umum itu gumun, kagum. Itu ada dijelaskan di situ, ada 8 Pak kalau nggak salah. Jadi dalam kitab Syekh Nagi Haji Ahmad Rifai dalam Abyan al-Hawaid jilid yang ke-6 kalau nggak salah tentang waliullah, itu setelah menjelaskan tentang waliullah dan karomah kemudian dijelaskan di sana ada 8, yaitu yang pertama adalah mukjizat, itu keistimewaan yang dipunyai Nabi. Kemudian yang kedua adalah irhas, itu suatu calon Nabi, jadi nampak pada calon Nabi irhas, itu keistimewaannya. Kemudian yang ketiga adalah karomah, itu untuk waliullah. Kemudian yang keempat adalah ma'unah, itu untuk awam, dalam arti untuk orang umum, di mana kadang-kadang muncul. Dalam arti ma'unah ini adalah sebagai penolong, ya beribadah, dalam arti menolong beribadah kepada Allah. Tentu saja orang ini yang punya ma'unah adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian yang 4 lagi, yang kadang disalahartikan sebagai karomah, itu adalah istidraj. Itu yang dipunyai oleh seorang mukmin tapi fasik, mukmin fasik kok pinter mabur, bukan karomah, itu istidraj. Wong ora tuh sembayang kok bisa mabur nganggo sajadah, bukan karomah itu Pak, berarti istidraj. Kemudian yang kedua ihanah, itu juga untuk orang mukmin tetapi dia itu kalau nggak salah ya sama orang mukmin tapi orang yang berdosa, dalam arti melakukan dosa terus, ihanah. Juga kadang-kadang hal ini dikatakan karomah. Kemudian yang ketujuh sihir, sering kita lihat gelas di depan bisa hilang, wah karomah hebat, keramat sekali. Itu padahal diwarnai oleh sikap setan sehingga dikatakan sihir bukan karomah. Dan kadang kita temui di pinggir-pinggir jalan, itu dalam istilah Mbak Rifa adalah syu'badah, yakni sulapan. Uang 100 rupiah bisa masuk mata kemudian keluar ketiak, wah keramat. Nah itu, makanya hal-hal yang demikian jangan sampai keliru memahami tentang keramat. Kalau ada orang terbang, teliti dulu siapa yang terbang. Nah itu saja gampang terbang, nggak usah gumun. Atau barangkali bisa berjalan di atas air, nggak usah gumun. Nah demikian. Kemudian tadi yang ketiga apa ya? Sudah dijawab semua. Sudah. Jadi barangkali ya itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian tadi ada semacam pertanyaan, apakah Syekh Nagi Haji Ahmad Rifai itu menolak atau menerima tentang adanya kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga semacam itu. Jadi secara jelas tidak ada, dalam arti tidak ada konsepsinya atau tidak pemikiran yang tertulis bahwa istilahnya itu menerima atau menolak tentang lembaga-lembaga tarekat semacam itu. Sebab yang namanya orang sudah masuk pada tasawuf itu yang selalu hatinya itu berlindung pada Allah, syariatnya mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja Pak. Jadi kudu nanti harus gini, kelompok ini atau itu nggak boleh. Ya barangkali bisa tidak boleh kalau memang itu tidak sesuai dengan tidak syariah itu Pak, tidak selaras dengan syariah, itu ya memang barangkali menolak. Itu konsep ya tadi, kesimpulannya bahwa tarekatnya adalah tarekat Muhammadiyah, itu saja Pak. Sudah, ya barangkali karena ini waktunya juga ini yang kadang nggak bisa. Terima kasih, kita semua sudah dikejar waktu, kita belum mendirikan sholat asar. Maka untuk Pak Simoh, apakah masih ada komentar barang sepatah dua patah kata agar kita tidak ada perbedaan persepsi? Ya, kami hanya mengaturkan matur nuwun datang para ingkang pembahas karena pancingan saya laku tentang pikir.
Lanjutin pada itu. Di samping itu pancingan saya tentang kaku ya. Karena sebelum ada ini seminar ini kami sudah mancing-mancing dari pengikut IPAIYah dari yang sekolah di Tarbiyah. Itu katanya wah, kurang pendidik, mereka tidak sekolahnya kurang mundur gitu. Jadi alhamdulillah Bapak sudah bahwa ini akan menjadi luwes, akan terbuka, akan ikut juga merebut ilmu, tadi tidak kaku. Sebagaimana kaum Wahabi yang sekarang karena kekakuannya setelah diserang Irak takut baru mereka itu kaget bahwa lemah itu. Ini mudah-mudahan nanti Bapak ini zamannya orang rindu pada ilmu supaya kita tidak eksklusif tapi kita terbuka dan luas. Itulah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sekalian. Saya sebetulnya sudah menyiapkan empat kesimpulan, tapi rasanya saya serahkan saja tertulis kepada panitia dengan catatan bahwa masih pada saya pribadi ada pertanyaan bagaimana memecah sabut agar tempurung juga pecah dan kemudian kelapanya diparut dan kemudian diperas menjadi mendapatkan santan. Ini tidak ada waktu untuk didiskusikan. Ini penting. Kedua, kita tidak bermaksud mencemooh bahwa mengagumi itik, mengagumi burung itu juga sunat Allah. Itu buktinya kita menjadi bisa terbang karena orang mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak bermaksud ingin mengkompensir menjadi terbang dengan sajadah, itu bukan. Terbuka persoalan menganga di depan kita, yaitu perubahan diri kita masing-masing dari akhlak yang tercela menjadi akhlak yang terpuji. Demikianlah dengan segala kekurangan kita bersama atas ketidakmampuan mengantisipasi waktu, maka mari kita semua istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan marilah kita tutup bersama dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pembicara yang telah mengantarkan permasalahan ini. Hadirin yang berbahagia, kami ingin meralat untuk acara besok pagi. Kami mohonkan untuk dapat duduk dulu sebentar karena akan menyangkut acara kita tentang besok pagi. Ini ada bisikan dari Pak Radmin, ada sepatu yang tertinggal di dalam, milik siapa silahkan diambil. Saya akan bacakan perubahan acara untuk besok pagi. Dari jam 8 sampai jam 9.15, materi pertama akan diisi oleh Dr. Andes Slamet Siswadi dengan materi biografi profil ulama Rifaiyah. Jam 9.15 sampai jam 9.30 istirahat. Jam 9.30 sampai jam 11.15 tentang organisasi Rifaiyah. Kemudian jam 11.15, 12.30 sampai 13.15 istirahat sholat zuhur. Kemudian jam 13.15 dan sampai 17.15 kita akan berbicara tentang demitologisasi serta sastra pesantren dan syair-syair Kiai Haji Ahmad Rifai. Ada 2 sesi terakhir yang kita gabung menjadi 1. Ini yang perlu kami tambahkan pada penutupan acara hari ini. Terima kasih, sampai bertemu esok hari. Mari kita tutup dengan membaca lagi bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.